Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini. Perkenalkan, saya Aulia Pratiwi sebagai moderator yang akan memimpin jalannya kegiatan PKM ini. Saya dan teman-teman saya dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Tina Perbangsa Karawang akan melaksanakan tugas, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM dari mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu Hajah Debbie Ibik Nabilatul Fauziah LCMA. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya atau anggota kelompok ini. Yang pertama yaitu ada Amalia Firdausya Nurbaiti, yang kedua ada Aulia Nur Pratiwi yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Fatin Kusumardani, yang keempat ada Muhammad Faris Rizkila, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada Teguh Setiawan. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teks hadis yang akan dibacakan oleh Saudari Fatin Kusumardani. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya? Agak ini kecil. Masih ya. Gimana? Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaqu akhbarana Habbanu hadatsana Dawud bin Abil Qurati hadatsana Abdullah bin Buraidata Ayyah ya bani Ya'mar an Aisyata zauj Sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nitqauni fa ahbaraka Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaban yab'asuhu Allahu ala man yasha'u faja'allahu Allahu rahmatan lil mu'minina falaisa min abdi yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baladi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidi rawahul Bukhari. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Fatin atas pembacaan teks hadisnya. Lalu selanjutnya yaitu mengenai terjemahan hadisnya yang akan dibacakan oleh Saudara Faris Rizkilah. Padanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Aulia telah memberikan waktunya kepada saya. Izinkan saya membacakan terjemahan hadis yang tadi sudah dibacakan oleh Saudari Fatin. Langsung saja. Artinya, menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun wabah penyakit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya ketetapan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis
5.734. Baik, Ya, terima baik. kasih. Baik. Terima kasih kepada Saudara Faris atas pembacaan materinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai syarah hadis yang dijelaskan oleh saya sendiri. Istilah tahun ini berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata tahun, yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar Asqalani memaparkan definisi tahun ini menurut beberapa para ulama. Di antaranya yang pertama yaitu menurut Al-Khalil, tahun itu merupakan wabah. Lalu yang kedua menurut Ibnu Al-Athir, pengarang kitab An-Nihayah, tahun ini memiliki arti yaitu penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Lalu selanjutnya menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, tahun ini memiliki arti penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan, yang disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Selanjutnya menurut Ad-Daudi, tahun ini adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan sebuah wabah. Lalu yang selanjutnya menurut Iyad, tahun ini memiliki arti bisul yang memborok yang keluar dari tubuh seseorang, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah ini disebut ta'un karena keduanya memiliki kesamaan yang mematikan. Setiap tahun adalah wabah dan tidak setiap wabah ini adalah ta'un. Selanjutnya menurut Ibnu Abdul Bar, tahun ini memiliki arti yaitu kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak. Terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Selanjutnya menurut Al-Mutawali, tahun ini sejenis penyakit kusta. Tahun ini memakan habis anggota tubuh yang menderitanya. Selanjutnya menurut Al-Ghazali, tahun ini memiliki arti yaitu bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Selanjutnya menurut An-Nawawi, tahun ini adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Munculnya disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, lalu disertai debaran jantung dan muntah-muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Selanjutnya, menurut para dokter, di antaranya yaitu Abu Ali bin Sina, tahun ini memiliki arti yaitu zat yang beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya yaitu darah membusuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah-muntah, mual, dan jantung berdebar. Tahun ini dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya yaitu melemahkan organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan tadi, tahun Ibnu Hajar menyimpulkan yaitu hakikat tahun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut dengan ta'un sebagai bentuk majaz atau metafora karena terdapat persamaan yang banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan oleh keduanya. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya masih mengenai syarah hadis yang akan dijelaskan oleh Saudara Teguh Setiawan. Kepadanya dipersilahkan. Maaf, moderator Amel. Oh, Amel, maaf. Selanjutnya materi
tentang syarah hadis, poin yang kedua yaitu dijelaskan oleh Saudari Amalia Firdausyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan syarah yang kedua, yaitu saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad. Ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka, dan ta'un adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasannya ta'un adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab di akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya ta'un akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarlah wabah ta'un dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai dhaif, namun ada hadis lainnya yang mengakibatkan sebentar ya, ada kendala. Namun ada hadis lain yang menguatkan, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta. Tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat ta'un diperoleh dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama, sabar. Apabila orang bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merasa ridho atas ketetapannya. Yang kedua yaitu berdiam diri di tempat terpaparnya wabah ta'un. Kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Yang ketiga, menyadari bahwa ta'un tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja, dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar ta'un, dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena ta'un. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Baik, itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi pada moderator. Ya baik, Saudari Amalia Firdausyah atas penjelasan materinya. Selanjutnya yaitu mengenai pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang sudah dijelaskan tadi, yang akan disampaikan oleh Saudara Teguh Setiawan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada moderator yang sudah mengizinkan saya menjelaskan materi tentang pelajaran yang dipetik dari hadis yang barusan telah dibacakan oleh Saudari Fatin. Jadi dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya ta'un adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un, kecuali sebagai analogi atau kiasan.
maka pandemi COVID-19 yang sekarang melanda bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit tahun ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya, dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir dari Allah yang telah ditetapkan untuknya. Terus, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut yaitu perbuatan zolim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, yang menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi perbuatan seperti zina yang dilakukan oleh manusia itu akan dibalas oleh Allah seperti teguran yang seperti saat ini, yaitu wabah COVID ya. Ini terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Mungkin itu saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Mungkin saya akan kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, baik Saudara Teguh Setiawan atas penjelasan materinya. Selanjutnya yaitu alhamdulillah materi yang sudah saya dan teman-teman saya sampaikan sudah semuanya dijelaskan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman semua yang jika ada yang ingin ditanyakan atau terdapat materi yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Nggak usah malu-malu ya teman-teman. Di sini kita saling aja sharing bareng-bareng. Jika ada yang ingin ditanyakan, sok silahkan ditanyakan. Takutnya ada yang lupa, tadi kita ngejelasin tentang ini ya teman-teman, hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin.
Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Oh iya, silahkan. Iya, silakan jika tadi ada yang mau bertanya. Iya nih Kak, mau izin bertanya. Ya, silakan. Zaman sekarang apakah penyakit taun masih ada? Oh iya, baik. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Didiskusikan terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Rahma, yaitu pertanyaannya apakah di zaman sekarang penyakit taun masih ada? Jawabannya akan dibacakan oleh Saudara Teguh Setiawan. Ya baik. Tadi pertanyaannya, apakah penyakit taun sekarang? Jawabannya yaitu ada. Karena sekarang kan lagi terkena wabah COVID ya, COVID-19 atau Corona yang sedang melanda di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Jadi virus Corona atau COVID-19 ini itu termasuk ke dalam taun atau wabah. Kan taun sendiri itu istilah lain dari kata wabah atau pandemi. Jadi untuk sekarang itu masih ada, contohnya yaitu COVID-19. Mungkin taun itu udah dari zaman dulu ya, zaman dari Nabi itu udah ada, dan sekarang pun masih ada, yaitu ya virus corona atau COVID-19. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kurang tepat dalam menjawabnya, mohon dimaafkan ya. Itu mungkin moderator jawabannya. Bagaimana Saudari Rahma atas jawabannya? Apakah sudah puas? Baik Kak, Alhamdulillah sudah. Ya, terima kasih.
Sama-sama, Kak. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya tutup aja, tapi sebelum ditutup, saya izin untuk kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Diharapkan teman-teman semuanya menyalakan kameranya. Bentar, Ul. Ya, oke. Kita foto ya. Yuk nyalain kameranya yuk. 1, 2, 3. Ya sudah, terima kasih. Saya akhiri kegiatan PKM pada pertemuan ini. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang salah ucap. Saya ucapkan sebesar-besarnya terima kasih atas waktunya kepada teman-teman semua yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga puasa hari ini dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dan teman-teman saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.